Halo guys, balik lagi di Heroes Backs. Kali ini saya akan membahas sebuah tragedi yang baru-baru ini terjadi, yaitu tragedi tentang terjebaknya 8 penambang emas ilegal asal desa Pancurodang, Kabupaten Banyumas yang terjebak di dalam lubang galian. Kejadian ini baru-baru aja terjadi beberapa bulan yang lalu, dan kabarnya sampai dengan video ini dibuat, para korban yang terjebak masih belum bisa dievakuasi. Oke, langsung aja kita masuk ke videonya. Sebelum kita membahas tentang detail kronologisnya, gua kasih tahu dulu nih tentang latar belakang dari lokasi kejadian ini, biar kalian bisa lebih paham. Diketahui bahwa tambang emas ilegal ini ternyata udah menjadi sumber mata pencaharian utama 80% warga desa Pancurodang, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas. Nah, tapi sebelum menjadi mata pencaharian utama, lokasi tambang emas ini awalnya cuma area persawahan biasa. Ceritanya dimulai dari temuan warga waktu mereka ngelihat ada bebatuan berwarna kelabu di Sungai Tajur tahun 2014. Yang diduga bebatuan itu ada kandungan emasnya. Awalnya di tahun 2014 masih sepi dan dilakukan cuma beberapa orang saja. Tapi lama-kelamaan jumlahnya makin bertambah dan bahkan pernah mencapai 500-an orang. Lalu menurut berita Suara Merdeka, di bulan Agustus 2015 makin banyak orang yang turun ke Sungai Tajur untuk mencari keberadaan bebatuan yang mengandung emas itu. Warga membawa linggis, palu, serok, dan peralatan lainnya untuk mengangkut bebatuan di sepanjang Sungai Tajur. Jadi, para warga mencari bebatuan dengan warna kelabu dengan tekstur agak lembek dibandingkan dengan batuan pada umumnya di tepi Sungai Tajur. Setelah mendapatkan bebatuan tersebut, warga akan mengarunginya. Selanjutnya, mereka menggunakan zat kimia tertentu untuk memisahkan material batu dan logam emas yang berupa serbuk atau butiran. Menurut Bapak Kades Desa Pancurodang, Bapak Chudhori, sebenarnya batu yang diambil belum tentu apakah batu itu mengandung emas atau tidak, karena warga hanya mengambil batu terus dijual per karungnya kepada orang luar desa Pancurodang dan diolahnya pun di luar, sehingga hasil pastinya masih belum jelas. Warga juga membuat aturan, yaitu yang boleh ikut menambang cuma warga lokal aja, warga luar desa nggak boleh ikutan. Lokasi pertambangan di sungai itu menimbulkan lubang-lubang bekas tambang. Jumlahnya makin hari makin banyak, dan walaupun begitu penghasilannya juga nggak tentu. Karena kan gak semua lubang penambangan ini bisa menghasilkan emas. Nah, khawatir dengan keselamatan warga dan kelestarian lingkungan, pihak pemerintah desa melaporkan aktivitas penambangan tersebut kepada pemerintah. Lalu di tahun 2016, Satpol PP Kabupaten Banyumas bersama pihak terkait melaksanakan penertiban di lubang-lubang penambangan di lokasi ini. Tapi nggak lama kemudian aktivitas penambang di sana ramai lagi. Kemudian di tahun 2017, jajaran polisi dan Dinas ESDM atau Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Banyumas melakukan sosialisasi. Nah, para warga waktu itu meminta agar tambang jangan ditutup karena tambang ini udah menjadi sumber penghasilan utama para warga yang ada di sana. Lalu berdasarkan informasi dari Bapak Karipto, Kepala Dusun 2 Desa Pancurodang, ada satu koperasi bernama Koperasi Sela Kencana yang menjadi tempat bernaung para penambang pernah mengajukan perizinan ke kantor ESDM Provinsi Jawa Tengah. Tetapi hingga saat ini izinnya pun belum turun. Berdasarkan catatan terakhir di desa, ada sekitar 35 tempat pencarian atau tempat penambangan emas di kawasan sungai atau di sekitaran desa Tajur. 30 tempat diantaranya masih beroperasi dan 5 lainnya udah nggak aktif atau terbengkalai, ditinggalkan sama para penambang. Konon dari sekian banyak tempat, ada satu tempat yang diberi nama Sumur Bogor atau Lubang Bogor yang menjadi tempat paling bagus karena banyak ditemukan biji emasnya. Berdasarkan informasi dari tokoh masyarakat Desa Pancurodang bernama Bapak Nasim, mengatakan bahwa Lubang Bogor itu adalah lubang yang paling menguntungkan. Bahkan pernah ada penambang yang sekali menambang 1 kg material bisa ngedapetin setengah kilogram emas. Nah, kalau dirupiahkan dengan harga emas yang sekarang bernilai 1 juta per gram, jadinya si penambang itu bisa ngedapetin sekitar 500-an juta sekali nambang. Jadi ya karena itulah Lubang Bogor ini jadi primadona buat para penambang di desa sana. Peristiwa ini bermula terjadi pada Selasa 25 Juli 2023. Awalnya, aktivitas penambangan berjalan seperti biasa. Seperti yang tadi saya bilang sebelumnya, di kawasan ini kan ada banyak lubang tambang. Nah, di sini kita cuma fokus ke 2 lubang aja, yaitu bernama Lubang Dondong dan Lubang Bogor. Jadi, pada hari itu, ada 2 kelompok penambang yang mulai masuk ke Lubang Dondong dan Lubang Bogor pada waktu yang hampir bersamaan, sekitar pukul jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Masing-masing lubangnya tertutup oleh gubuk kayu yang dibangun di atasnya. Nah, di sini saya coba ilustrasikan gimana sih desain pertambangan di situ. Jadi, lubang itu dibuat dengan diameter sekitar 80 cm persegi. Pinggirannya cuma dikasih kayu sebagai tangga dan sebagai penahan tanah di sekitarnya supaya nggak terjadi longsor. Kondisinya itu gelap,
pengap, panas, dan sumber oksigen berasal dari pipa blower yang sekaligus digunakan untuk komunikasi dengan operator di atas. Lubang Bogor itu dibuat dengan beberapa undakan-undakan atau tingkatan. Undakan pertama adalah galian vertikal sedalam 20 meter ke bawah, lalu dibuat terowongan horizontal sejauh 10 meter, lalu menuju undakan kedua turun lagi sekitar 12 meter, dan begitu terus sampai kedalaman 70 meter. Pada saat kejadian sekitar jam 10 malam, kelompok penambang yang ada di Lubang Dondong melihat adanya kebocoran yang terjadi di sekitar kedalaman 20 meter. Mereka yang di Lubang Dondong ini langsung buru-buru naik dan mengabarkan operator yang ada di atas, termasuk operator di Lubang Bogor. Nah, Lubang Bogor yang jaraknya dekat sama Lubang Dondong, ditambah lagi Lubang Bogor ini lebih dalam dibandingkan Lubang Dondong, air yang bocor dari Lubang Dondong jadinya mengalir masuk ke dalam Lubang Bogor, sehingga debitnya semakin meningkat. Jadinya mereka terjebak. Pintu keluar para pekerja Lubang Bogor terhalang air yang mengalir dengan sangat deras. Selain itu, para penambang di Lubang Dondong yang tadi udah berhasil keluar bersama dengan rekan kerja di Lubang Bogor sama-sama berusaha menyelamatkan teman-temannya yang masih berada di dalam Lubang Bogor. Mereka bahkan gak ragu buat masuk lagi ke dalam lubang tersebut buat menambal kebocoran. Tapi ya situasi benar-benar gak memungkinkan buat masuk lagi ke dalam karena air dengan sangat deras mengisi lubang tersebut hingga membuat mereka harus kembali naik lagi untuk menyelamatkan diri. Para penambang yang ada di atas ini juga sempat berupaya untuk menyedot air dengan mesin pompa seadanya yang ada di lokasi kejadian. Tapi sayangnya usaha tersebut sama sekali nggak membuahkan hasil. Dari beberapa informasi yang beredar, ada 8 penambang di Lubang Bogor yang diperkirakan terjebak di kedalaman sekitar 50-60 meter. Kedelapan penambang ini terdiri dari Cecep Suryana berusia 29 tahun, Muhammad Abdurrahman berusia 38 tahun, Ajat berusia 29 tahun, Mat Kholis yang berusia 32 tahun, Marmumin yang juga berusia 32 tahun, Muhyiddin berusia 44 tahun, Jumadi berusia 33 tahun, serta Mulyadi yang berusia 40 tahun. Dan seluruhnya berasal dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Setelah 8 penambang itu nggak bisa keluar sejak malam hari, terus besokannya sekitar jam 7 pagi, warga kemudian melaporkan kepada pihak berwajib bahwa penambang itu terjebak di dalam galian yang berisi air. Berdasarkan laporan itu, polisi langsung melakukan proses pencarian dibantu dengan Koramil, BPBD, Basarnas, dan beberapa warga lokal di sana. Di hari pertama ini, polisi melakukan investigasi dengan menanyakan terlebih dahulu ke beberapa pekerja tambang biar mereka tahu tentang detail dari lokasi tambang ini, medannya seperti apa, lubangnya berapa dalam, dan lain-lain. Di saat itu, para petugas melakukan percobaan untuk menyedot air yang udah menggenang di lubang itu. Tapi sampai sore hari pun masih belum ada hasil yang signifikan. Air yang menggenang sama sekali nggak berkurang walaupun udah disedot selama berjam-jam. Lalu di hari kedua yaitu Kamis 27 Juli 2023, tim Komando Pasukan Katak atau Kopaska turut dikirimkan buat membantu proses evakuasi. Jadi dari pihak Angkatan Laut ada 3 orang Kopaska dan beberapa tim SAR yang bakal melakukan penyelaman untuk menyusuri lubang sedalam 60 meter. Tapi rencana itu belum terlaksana dikarenakan medannya yang terlalu susah. Ya soalnya kan lubang ini kecil, cuma sekitar 80 cm persegi. Terlalu sempit, cuma muat buat dilakukan penyelaman 1 orang saja. Selain itu, upaya penyedotan masih dilakukan, tapi tetap aja di hari kedua itu lubangnya masih dipenuhin sama air, cuma berkurang sekitar 2 meteran aja. Lalu para petugas juga menduga air yang terus masuk itu udah bercampur dengan tanah galian di dalam lubang hingga membuat airnya menjadi lumpur. Lalu Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM menerjunkan alat bernama kamera Hall buat ngeliat secara jelas kondisi di dalam lubang itu tuh kayak gimana. Jadi si alat ini punya kamera di bagian samping dan di bagian bawah. Tapi pas sudah masuk ke dalam, kameranya malah kesulitan buat ngeliat kondisi sekitar dikarenakan airnya udah terlalu keruh bercampur sama tanah lubang. Lanjut di hari ketiga yaitu Jumat 28 Juli 2023, tim SAR gabungan melakukan penyedotan air dengan pompa submersible yang lebih besar lagi. Jadi katanya kemampuan pompa air submersible itu bisa menyedot sekitar 20 liter per detik. Nah, jadi di hari itu mereka mulai memasang instalasi pompa yang sangat besar dan mulai membentuk tim evakuasi menjadi 5 tim kerja atau worksite. Para petugas menamakan masing-masing tim yaitu worksite A1, worksite A2, dan seterusnya sampai dengan worksite A5. Tapi biar kalian gampang memahaminya, kita sebut aja tim 1 sampai tim 5. Tim 1 beroperasi di Lubang Bogor yang menjadi titik utama proses evakuasi. Lalu tim kedua beroperasi di Lubang Dondong yang menjadi awal masuknya air. Tim ketiga melakukan penyedotan di sumur 1, lalu tim keempat melakukan penyedotan di sumur 2, dan tim kelima melakukan pembendungan di sungai datar untuk menutup titik-titik lokasi yang diduga menjadi sumber mengalirnya air di lubang tambang itu.
Lalu Dinas ESDM juga kembali menurunkan kamera hole untuk mengecek kondisi lubang itu. Tapi sayangnya air di situ masih tinggi, bahkan malah makin naik. Jadi kayak sia-sia nih mereka dari kemarin melakukan penyedotan nonstop. Upaya evakuasi itu dilakukan sampai jam 5 sore, tapi tetap aja hasilnya nihil. Jadi para petugas memutuskan untuk istirahat dan melanjutkannya lagi besok. Selanjutnya di hari keempat, yaitu Sabtu 29 Juli 2023, tim SAR gabungan membentuk tim kerja lagi menjadi 6 tim. Dari yang sebelumnya 5 tim, sekarang jadi 6 nih. Tugas masing-masing timnya yaitu tim 1 memompa air di lubang Bogor pakai 5 pompa, tim kedua memompa air di lubang Dodong pakai 2 pompa, tim ketiga memompa air di sumur 1 pakai 2 pompa, tim 4 memompa air di sumur 2 pakai 1 pompa, tim 5 masih di Sungai Datar, dan tim 6 memompa air di lubang lain bernama Lubang Majenang yang juga tergenang air. Di hari keempat ini juga, para tim kedatangan bantuan tambahan dari datangnya tim Basarnas Special Group atau BSG. Jadi kalau di total nih, tim SAR gabungan di hari itu kurang lebih ada 220 personil. Di antaranya terdiri dari tim SAR Cilacap, tim SAR Semarang, tim SAR Yogyakarta, Basarnas Special Group, TNI, Polri, instansi pemerintahan provinsi dan daerah, organisasi masyarakat, Mapala, keluarga, dan beberapa masyarakat setempat. Lanjut di hari kelima, yaitu Minggu 30 Juli 2023, evakuasi masih difokuskan buat memompa air yang masih menggenang di lubang Bogor. Pompa air submersible juga makin ditambah biar bisa mempercepat proses pengurasan. Kalau di total ada sekitar 24 pompa yang beroperasi selama 24 jam nonstop. Di hari ini juga para petugas mulai pesimis nih. Mereka mulai mikir kayaknya agak mustahil buat nyelamatin ke-8 penambang itu. Singkat cerita, di hari ke-6 yaitu tanggal 31 Juli 2023, ini tuh sebenarnya udah agak sedikit membuahkan hasil karena kondisi air di lubang Bogor udah berkurang sekitar 13 meter. Tapi tetap aja proses evakuasi masih belum bisa dilakukan karena walaupun udah berkurang sekitar 13 meter, airnya tetap termasuk tinggi. Soalnya kan seperti yang tadi saya bilang di awal, undakan pertama ini berisi lubang sedalam 20 meter ke bawah. Nah, para petugas di sini bahkan belum bisa menguras di lubang undakan pertama. Jadi ya di sini para petugas semakin pesimis dan keluarga korban juga udah mulai pasrah. Mereka terima apapun kondisinya. Karena mau gimana pun juga, para penambang sudah terjebak selama 6 hari tanpa makan dan minum, tanpa oksigen. Ditambah, warga juga nggak tahu nih para penambang sebenarnya cuma terjebak tapi nggak tenggelam atau malah udah tenggelam di hari pertama. Lalu di hari ke-7 yaitu Selasa tanggal 1 Agustus 2023, upaya penyelamatan dan evakuasi ke-8 penambang emas yang terjebak di lubang Bogor resmi dihentikan dan pihak keluarga terpaksa mengikhlaskan para penambang tersebut yang mana mereka udah dinyatakan menghilang. Menurut Kepala Basarnas Cilacap, Bapak Ada Sudarsa, mengatakan bahwa pemberhentian itu memang sudah sesuai sama SOP-nya Basarnas. Karena kalau selama 7 hari proses pencarian gak ada tanda-tanda dari korban ditemukan, maka operasi pencarian akan ditutup. Tapi kalau misalnya seenggaknya nih ada tanda-tanda dari korban bisa ditemukan, ya mereka nggak akan berhenti di hari ke-7. Dan nanti kalau memang suatu saat tiba-tiba muncul nih keajaiban atau tanda-tanda adanya korban, ya mereka bisa ngelakuin operasi SAR lagi. Operasi itu dihentikan sekitar jam 14.30 waktu Indonesia Barat dengan dibarengin sama prosesi tebar bunga dan pemasangan prasasti yang bertuliskan nama ke-8 penambang korban untuk mengenang mereka yang terjebak nggak bisa diselamatkan. Di hari itu juga, para keluarga beserta tim SAR mengadakan sholat gaib untuk mendoakan para korban. Dari pihak keluarga pastinya sangat sedih. Pas tabur bunga pun mereka dari pihak keluarga nggak bisa menahan tangisannya. Semuanya menangis, sedih karena kehilangan orang yang paling mereka sayangin. Dan mungkin penambang itu adalah tulang punggung keluarga di keluarga mereka. Setelah kejadian itu, aparat juga menutup semua lokasi penambangan ilegal di Desa Pancurudang, Kabupaten Banyumas. Penutupan itu dilakukan atas dasar perizinannya yang nggak ada, serta kondisi penambangan yang nggak memperhatikan keselamatan para pekerjanya. Pihak kepolisian berkoordinasi dengan TNI dan pemerintah Kabupaten Banyumas buat melakukan penjagaan ketat, biar lokasinya benar-benar steril, nggak ada lagi nih yang diem-diem bertambang. Akibat kejadian ini, polisi menetapkan beberapa tersangka yang terbukti bersalah atas kejadian ini. Mereka berinisial SN, si pemilik lahan, lalu KS dan WI, si pengelola sumur 1 dan sumur 2, tempat terjebaknya ke-8 penambang. Mereka dijerat pakai pasal UU Minerba, pasal 158 dengan ancaman 5 tahun penjara atau denda 100 miliar rupiah. Dan juga pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dengan ancaman penjara paling lama 5 tahun. Selain itu, Satreskrim Polresta Banyumas juga membentuk tim untuk melakukan pengejaran terhadap satu tersangka yang melarikan diri. Dia berinisial DR yang merupakan pemilik modal yang diduga mengetahui segala transaksi dan aktivitas tambang emas ilegal di situ.
Dan sampai dengan video ini dibuat, polisi masih belum bisa menangkap si DR ini. Oke, jadi itulah cerita tentang tragedi terjebaknya ke-8 penambang emas ilegal di Desa Pancurudang ini. Seperti yang udah disebutin sebelumnya, upaya evakuasi udah dilakuin dengan penuh kegigihan, dan harapan telah berakhir dengan duka mendalam. Meskipun tim SAR dan berbagai pihak telah berusaha semaksimal mungkin, namun takdir berkata lain. Allah memutuskan jalannya sendiri. Kasus ini seharusnya menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa penambangan ilegal ini gak cuma merugikan alam, tapi juga mengancam keselamatan manusia. Dalam setiap pilihan yang kita ambil, mari selalu kita ingat bahwa keselamatan itu nomor satu. Buat para warga yang hidupnya bergantung pada penambangan ilegal yang ada di sana, yang sekarang sudah ditutup sama pemerintah, semoga kalian bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih layak lagi. Terakhir, mari kita berdoa untuk para korban dan keluarga yang ditinggalkan. Semoga mereka bisa diberi ketabahan dalam menghadapi cobaan ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe buat ngedukung channel ini. Kalau kalian ada saran atau request hal apa yang harus saya bahas, silahkan komentar di bawah. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.